Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baharudin. Saya mengajar di MA Al Anwar Saraf, Rembang, Jawa Tengah. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya akan mempraktekkan PPL 1 RPP 1 dengan tema Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang saya persiapkan pada saat ini adalah RPP, video pembelajaran, kemudian penilaian, dan LKPD. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Mbak Rois atau ketua kelas untuk meminta lebih dahulu Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Yuk kita mulai pelajaran. Bapak absen dulu ya. Ilham ada? Saifullah. Bayhaqi. Semuanya hadir ya? Untuk pembelajaran dari ini kita mulai dengan lagu nasional. Semuanya berdiri. Kita mulai 1, 2, 3. Kita uji coba dulu. Manusia, monyet, manusia, monyet, manusia, monyet, manusia. Iya. Belum konsentrasi. Manusia, monyet, manusia, monyet. Belum konsentrasi. Yang benar, kalau ditanya kamu manusia, jawabannya adalah iya, iya, iya. Saya katakan saja tidak merubah fakta, hanya merubah gerakan saja. Kalau saya tanya kamu monyet, jawabannya tidak. Tetap tidak, karena kita bukan monyet, kan begitu. Sudah siap? Sudah ya? Ada yang tahu Al-Quran itu apa? Ya, Al-Quran itu apa? Lihat ketika di MTS juga Ilham. Ya. Dua kitab apa Al-Quran itu? Turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pinter sekali, alhamdulillah masih ingat pelajaran 1 tahun yang lalu. Pada hari ini adalah 1, dapat meneliti. Siswa dapat merinci pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. 2, dapat membandingkan pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. 3, dapat menguraikan pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. 4, dapat merumuskan pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. 5, dapat menentukan pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Oke ya? Siap ya? Siap. Selanjutnya Bapak akan menyajikan materi pembelajaran hari ini tentang Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan sama-sama mengkaji mengenai Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan kali ini kita akan menampilkan 5 ulama yang memberikan pengertian Al-Quran secara bahasa. Adapun pendapat yang paling masyhur di antara kelima pendapat ini adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu
secara bahasa bermakna bacaan. Adapun pengertian Al-Quran secara istilah, kita melihat kepada tiga ulama. Tiga ulama tersebut dapat kita pahami unsur-unsur pengertian Al-Quran itu terdiri dari beberapa unsur. Kemudian Al-Quran mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Al-Quran ini sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad ya. Tetapi yang akan kita bahas hanya nama-nama yang cukup populer, yaitu ada 5. Ya, silakan ya Allah. Nama pertanyaan Al-Quran. Ya, apa pertanyaan Al-Quran secara bahasa berbeda-beda. Ya, kemudian ada pertanyaan dari teman kalian. Mungkin ada yang mau menanggapi anak-anak. Mengapa Al-Quran secara bahasa kok beda-beda, Pak ya? Menurut Al-Hiyami, menurut Imam Syafi'i, menurut As-Sujad, menurut Asy'ari, kita tahu jadi Imam Asy'ari adalah ahli dalam ilmu tauhid, tapi juga beliau mengemukakan pendapat tentang masalah. Mungkin ada yang bisa menjawab kenapa terjadi perbedaan seperti itu? Karena memang ulama satu sama yang lainnya itu memang berbeda, sehingga pendapat pun ketika beda itu adalah hal yang biasa. Karena ikhtilaf ummati nanti terjadi perbedaan di antara umat, kata Rasulullah SAW adalah suatu rahmah. Maka untuk kita semua ya mengikutinya. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan. Oke, silakan. Apa yang menyebabkan pengertian Al-Quran secara istilah berbeda-beda? Nah, pertanyaan yang bagus dari anakku. Yang kenapa pengertian Al-Quran secara istilah kok beda-beda? Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Perbedaannya adalah masalah unsur-unsurnya, anak-anakku. Ya, semakin banyak panjang dan banyaknya unsur-unsur yang ada di dalam pengertian tersebut, maka pengertian itu akan menjadi panjang. Tetapi kalau unsur-unsur dan sifatnya itu sedikit, maka pengertian itu pun menjadi sedikit. Walhasil panjang dan pendek sesuatu pengertian dalam hal ini adalah Al-Quran secara istilah tergantung unsur-unsur apa yang terkandung di dalam pengertian tersebut. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dan super sekali. Nama-nama Al-Quran yang dalam mestinya banyak ya, banyak sekali. Menurut Imam Suyuti di dalam kitab Itqan fi Ulumil Quran mengatakan 55, ada yang 79, ada yang mengatakan 90, semuanya ada di dalam Quran. Di antaranya apa? Ada Asy-Syifa dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini ulama berpendapat yang masyhur ada berapa? 5. Apa itu 5? Al-Quran, terus Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Dzikr, dan Al-Tanzil. Itu nama yang populer yang kita dengar selama ini. Mungkin gitu ya. Kira-kira dari Bapak yang bertanya pada anak, coba Ilham, apa yang kamu ketahui tentang Al-Quran menurut Muhammad Abdul secara istilah? Ayo Ilham. Betul sekali. Tepuk tangan buat Ilham. Nama Al-Quran adalah salah satunya dari 5 itu adalah Al-Furqan. Coba bahas Al-Furqan itu artinya apa ya? Berbeda antara yang hak dan yang batil. Nah, pintar sekali. Jawabannya adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Tepuk tangan buat Ilham. Oke, setelah Anda mengamati anak-anak sudah mengamati materi yang ada. Sekarang Bapak akan membentuk beberapa kelompok. Ya, saya bagi kelompok menjadi 3. Satu
Alkitab. Yeah. Karena dari yang disebutkan tadi tidak menggambarkan nama Alkitab. Di dalamnya mohon untuk nomor 2 dikoreksi kembali. Oh ya, silakan. Anakku yang di kelompok 2, benar nggak tanggapan dari kelompok 3 tentang itu? Katanya tidak sesuai dengan. Silakan tanggapannya. Terima kasih atas tanggapan untuk kelompok 3. Ada salah satu kelompok yang maju untuk menyimpulkan hasil diskusi pada hari ini. Silakan kelompok 2 untuk Menyimpulkan bahwa nama-nama Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Akan tetapi yang masyhur hanya ada 5, yaitu Al-Quran. Yang pertama Al-Quran yang memiliki arti bacaan apa yang dibaca. Yang kedua yaitu Alkitab yang memiliki arti yang ditulis. Yang ketiga yaitu Al-Furqan yang memiliki arti pembeda antara hati dan yang batin. Yang keempat adalah Al-Hijab yang memiliki arti mengingat. Dan yang kelima yaitu At-Tamr yang memiliki arti yang diturunkan. Dan ya, betul sekali. Senang akan mengevaluasi pelajaran pada hari ini. Yaitu Bapak akan memberikan soal untuk penilaian pengetahuan. Tapi sebelumnya mohon kerjakan, jangan nyontek ya, segera berdiri ya anak. Saya yakin anak-anak bisa mengerjakan dengan baik karena sudah paham dengan pelajaran yang sudah saya sampaikan tadi. Berapa? Oh, ternyata bagus-bagus. Alhamdulillah nilainya juga bagus-bagus. Berarti anak-anakku sudah paham pelajaran tentang Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya membahas tentang masalah pengertian Al-Quran baik secara bahasa maupun secara istilah dan menerangkan tentang nama-nama lain daripada Al-Quran. Untuk kedepannya selalu semangat, ya, menjaga wajahnya. Barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Belajar terus, jangan sampai kendor. Untuk itu sebelumnya besok pertemuan yang akan datang, 1 minggu yang akan datang, kita akan membahas tentang unsur-unsur hadis. Apa itu unsur-unsur hadis? Penasaran tentang unsur-unsur hadis? Tunggu tanggal mainnya. Tunggu minggu yang akan datang, kita akan mengetahui secara terperinci apa itu unsur-unsur hadis yang ada di dalam sebuah hadis. Terakhir, untuk mari kita tutup yang akan dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas dengan bacaan langsung pimpin. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Semoga banyak sukses, semoga